Puji Tuhan, selamat siang, selamat hari Minggu. Kita bersukacita dan tentunya bersyukur karena kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Mari kita akan mulai ibadah kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian yang mengatakan, ku ada sebab anugerah-Mu.
terima kasih. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu, selamanya ku kan memuji-Mu. Ku kan memuji-Mu, selamanya ku kan memuji-Mu. Memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, kami segala kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan puji dan sembah kami kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tak pernah sedetik pun Kau meninggalkan setiap kami Tuhan. Oleh karena itu kami mau datang kepadamu, kami mau mengucap syukur kepadamu, kami mau datang menyembah kepadamu, dan kami mau naikkan pujian bagimu Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan, kiranya Kau yang memberkati dan melawat setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Cara khusus Tuhan yang menguduskan tempat ini Tuhan, setiap sudut ruangan di tempat ini Tuhan, penuhi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan.
Segala kuasa yang berkuasa di tempat ini Tuhan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami juga membuka setiap hati kami Tuhan, biarlah Engkau hadir di dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biar ibadah ini tidak menjadi ibadah yang sia-sia Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan hal yang baru ketika kami datang kepadamu Tuhan. Dan biarlah ibadah kami juga menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan kami mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia Allah yang baik. Sebab Dia Tuhan yang baik, mari kita datang memuji Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari masuk gerbangnya dengan bersyukur. Katakan masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian bersuka di hadirat-Nya, di hadirat-Nya. Nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia, Tuhan sangka kalah. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Dengan sembahnya naikkan pujian, Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Kaulah Tuhan, Yesus Kristus Kaulah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapan-Nya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita ulang lagi dari awal. Masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian bersuka di hadirat-Nya. Nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia, puji Dia Tuhan sangka kalah. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Dengan sepati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, kasih-Nya tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Mari kita angkat pujian, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku. Dari berganti hari datang kulihat kasih-Mu,
baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari demi hari Kata mulia kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Saya persilakan untuk kembali duduk. Dia begitu baik bagi kita. Puji Tuhan. Saatnya kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian yang katakan, ku yakin saat kau berfirman. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman
sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Nyatakan dengan imanmu, bagi Tuhan, Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Amin, kami percaya itu Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang tak. Tuhan mengerjakan mujizat bagi setiap kami. Sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, amin. Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya, sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dipulihkan, ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdiri semua. Haleluya. Glory. Haleluya. 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 Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengangkat saya dan saudara. Dia sanggup memulihkan kita. Tuhan berfirman, pasti dan pasti Dia genapi dan bertindak. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena kami bisa datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Kami yakin dan percaya karena kebesaran pemeliharaan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Siapa kami? Kami menyadari Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami. Berkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami. Taburan firman-Mu, firman-Mu yang berkuasa dan hidup itu benar-benar menjamah kehidupan kami, mengubahkan, memulihkan, memberikan kekuatan. Iman kami semakin bertambah-tambah. Kami boleh melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kami.
karena kami mempunyai Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat urapan-Mu. Terima kasih buat pengudusan dengan kuasa darah-Mu melayakkan kami. Kami menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama lagi beribadah. Tuhan tolong semakin ya keadaan kita semakin baik, yang teristimewa buat negara kita, buat ekonomi, keamanan semua. Ya, kita ada rencana bulan depan kita kembali lagi ibadah di sore hari, dan ibadah pertengahan minggu rumah ke rumah kita akan adakan. Ya, Tuhan menolong kita melihat perkembangan 2 minggu ini supaya ya perayaan yang kemarin tidak ya memberikan dampak ya kepada kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini Minggu tanggal 15 Mei 2022, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kebangkitan yang membangkitkan. Mari membuka Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-11. Ayat ini juga saya pernah baca pada minggu lalu. Ya, kebangkitan Yesus memberikan jaminan. Hari ini kebangkitan yang membangkitkan. Yohanes pasal yang ke-11. Ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayalah akan hal ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, semasa Yesus hidup, Dia mengatakan kepada murid-murid dan pengikut-pengikutnya, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ya, Yesuslah kebangkitan dan hidup. Firman Allah telah memberitahu kepada kita bahwa bukan saja Yesus mati ya untuk melakukan penebusan buat kita, tetapi Dia bangkit. Itu firman Tuhan, saudara-saudara. Sebagai orang percaya kita harus meyakini kejadian ini dan percaya bahwa Yesus mati dan bangkit. Jauh-jauh hari, ya, ratusan tahun, Yesus sebelum Dia mengatakan, Ayub mengatakan itu. Ayub pasal yang ke 19 ayat yang ke-25. Tetapi aku tahu, luar biasa, penebusku hidup. Minggu depan saya ingin berbicara bahwa Yesus itu Tuhan. Dia tidak berubah. Dia dapat melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ayub mengatakan bahwa Tuhan adalah penebus. Dan dikatakan, aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Luar biasa, saudara. Saya katakan kelahiran Yesus sudah digenapi. Kematian Yesus sudah digenapi.
kebangkitan Yesus juga sudah digenapi. Kita harus percaya ini. Kenaikannya sebentar kita akan memperingatkan juga sudah digenapi. Ada satu yang belum digenapi, Tuhan akan datang kali kedua. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Maut dikalahkan, kematian dikalahkan, saudara-saudara. Ya. Kemenangan terjadi karena Yesus bangkit dari kematian. Saya katakan kebangkitan Yesus itu membangkitkan hidup kita. Istimewa murid-murid, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kita tahu bahwa ketika Yesus disalibkan, Yesus mati, mereka begitu kecewa. Dia tadinya mengharapkan bahwa Yesus menjadi raja, membebaskan mereka dari perbahan-bahan, jajaan, ya, Romawi. Ternyata Yesus mati. Mereka, saudara-saudaraku, ya, murid-murid ini, ya, imannya menjadi goyah, ya, kecewa, putus asa, dan mereka tadinya bersama-sama dengan Yesus mengikuti kemana Yesus, tapi ketika Yesus disalibkan, setelah Yesus mati dikubur, mereka semua dalam keadaan sedih, kecewa, putus asa, ya, mereka berpencar satu yang lain, dan mereka kembali lagi, ya, ke tempat asal mereka. Tetapi ketika Yesus bangkit dan itu diketahui oleh pengikut-pengikut khusus wanita-wanita, lalu wanita-wanita ini memberitahukan, ya, murid-murid yang lain, saudara-saudaraku, luar biasa. Ketika Yesus, kuasa kebangkitan itu dialami, mereka berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus itu membangkitkan iman mereka yang goyah. Kebangkitan Yesus yang pertama membangkitkan iman mereka. Kita tahu mengenai, berkali-kali saya mengungkap mengenai Kleopas, Lukas pasal yang ke-24. Di dalam keadaan iman yang goyah, saudara-saudaraku, dan juga, ya, murid-murid yang lain, dia berjumpa dengan Yesus waktu mereka melakukan perjalanan, ya, dikatakan, ya, ketika mereka melakukan perjalanan, ya, ke Emmaus, dari Yerusalem ke Emmaus, dikatakan ayat yang ke-13, pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apakah yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia dihukum mati. Mereka telah menyalibkan, perhatikan ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dia datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara ini telah lewat 3 hari dan seterusnya, saudara-saudara.
Perempuan memberitahukan bahwa pagi-pagi mereka tidak menemui Yesus. Kubur kosong, batu tergolek. Ya, malaikat mengatakan, ya, dia tidak ada di sini, dia bangkit. Dan mereka sangat bersuka cita. Iman mereka dibangkitkan, saudara-saudara. Begitu juga Kleopas. Ya, imannya dibangkitkan, dia bersemangat lagi. Ya, berkobar-kobar. Dikatakan ayat yang ke-32. Karena kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan mereka terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapatkan ke-11 murid yang sedang berkumpul. Iman mereka, ya, dipulihkan. Mereka boleh dapat lagi bersama-sama, ya, berkumpul, bersukacita, bahkan mereka memuliakan Tuhan. Ya, kalau saudara baca bandingkan Injil-Injil yang lain, ketika mereka berjumpa, Yesus menampakkan diri, mereka bersukacita, mereka menyembah, mereka memuliakan Tuhan. Adakah di antara kita mungkin iman kita sudah lemah atau kehilangan iman? Kuasa kebangkitan, ya, dapat membangkitkan iman kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kebangkitan Yesus membangkitkan kekuatan kita. Ya, kalau tadi membangkitkan iman, ini saudara-saudara kita tahu bahwa Petrus, namanya Simon Petrus. Wah, dia orang yang paling berani dan selalu maju ke depan. Ya, saudara-saudaraku, dia selalu ada di depan. Tapi ketika Yesus disalibkan, ya, ketika ditanya sama, ya, seorang hamba, dia menyangkal. Dan memang Yesus berkata, mengingatkan si Petrus ini, sebelum ayam berkokok engkau menyangkal aku 3 kali. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, Petrus ini dia menyangkal Yesus. Tapi syukur, saudara-saudaraku, lewat perjumpaan Yesus yang bangkit, dia mengalami kuasa kebangkitan itu. Dia mendapat kekuatan yang baru. Dulu dia begitu takut, dia menyangkal sebagai pengikut, ya, saudara-saudara, Yesus, terlebih sebagai murid Yesus, dia tidak mengakui. Tapi ketika dia mengalami kuasa kebangkitan, perjumpaan dengan Tuhan, ada kekuatan yang baru, ya, ada keberanian, dipulihkan hidupnya, saudara-saudara. Dan luar biasa juga, dia mengalami janji Tuhan, dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia luar biasa, ya, dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Setelah dia mengalami kuasa kebangkitan, ada kekuatan yang, ada keberanian. Dia menyampaikan kepada orang-orang yang menyalibkan itu, dia berkhotbah, saudara-saudara, kalau suruh baca dalam Kisah Rasul pasal 2 itu, dengan berani sekali, ya, Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, Petrus pasal yang ke-2 di sana, ya, dia berkhotbah di sana, saudara-saudara, ya, ayat yang ke-14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah, camkanlah, dan seterusnya, saudara. Padahal, ya, baru saja dia menyangkal Tuhan, ya, pekan lalu, tetapi ketika dia berjumpa
mengalami kuasa kebangkitan, dia mendapat kekuatan yang baru, saudara-saudaraku. Kita butuh kekuatan yang baru, saudara-saudaraku. Orang yang kalau sudah kecewa, saudara-saudaraku, aduh, susah ya, kecuali dapat kekuatan baru daripada Tuhan, kecuali imannya dipulihkan, ya saudara, pandangan hidupnya dibaharui, ya saudara-saudara. Ya, kita tahu bahwa di sini Petrus dipulihkan kekuatannya sehingga ada keberanian, ada kekuatan. Yang ketiga, saudara-saudara, yang pertama tadi ya, membangkitkan iman kita. Kedua, membangkitkan kekuatan kita. Yang ketiga, membangkitkan masa depan orang percaya. Ada pengharapan, saudara-saudaraku yang kekasih. Selain nanti satu waktu, ya, seperti khotbah saya, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kita akan bersama. Kita akan bertemu muka dengan muka, katanya. 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayat yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Satu waktu kita akan ya berjumpa muka dengan muka, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan akan membangkitkan masa depan kita. Ya, kalau kita merasa terpuruk, suram, saudara-saudara, ingat kuasa kebangkitan itu ya membangkitkan masa depan kita. Ya, baik dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, ya, dia akan memberikan masa depan. Coba kita baca 1 Petrus pasal yang ke-1. Ayat yang ke-3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, karena kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menanti keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Masa semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita mulia yang tidak terkatakan. Kuasa kebangkitannya membangkitkan masa depan orang percaya. Tuhan memberikan masa depan, pengharapan. Ya, istimewa buat orang yang mengasihi Dia, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, seperti Yeremia katakan, ya, dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Kebangkitan Yesus Kristus, kuasa kebangkitannya memberikan masa depan, membangkitkan masa depan kita. Ya, teristimewa kita akan bersama-sama dengan Dia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena iman percaya kita tidak sia-sia.
ya saudara-saudara, kita tidak percaya ya kepada kebohongan, ya, karena Yesus bangkit. 1 Korintus pasal yang ke-15. Kalau Yesus tidak bangkit, semua ya kita hidup di dalam kebohongan, saudara-saudara. Tapi karena Yesus bangkit, tidak sia-sia iman percaya kita, pemberitaan kita, pelayanan kita, ya, pemberian saudara tidak sia-sia. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Jadi kami juga pembohong-pembohong kalau Yesus tidak dibangkitkan, saudara-saudara. Dan untuk apa ya kami melayani, untuk apa orang menderita, ya, melayani Tuhan, berkorban, menyangkal diri dan lain-lain kalau Yesus tidak dibangkitkan? Maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Ayat 15, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, tapi kita tahu kebangkitan Tuhan membangkitkan masa depan kita, memberikan pengharapan. Apa yang kita percaya tidak sia-sia, saudara-saudara. Ayat yang ke-17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Dan seterusnya. Ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang telah meninggal. Yesus telah bangkit. Kuasa kebangkitannya membangkitkan masa depan hidup kita, ya, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, ya. Kuasa kebangkitannya kita alami, hidupnya ada di dalam kehidupannya, ya. Hidupnya yang selalu, ya, menyelamatkan kita. Dia sudah menyelamatkan kita, kita akan diselamatkan lagi, ya, karena hidup kita masih berjuang. Satu waktu Tuhan akan datang, Dia akan menyelamatkan lagi, kita akan bersama-sama dengan Dia. Luar biasa Tuhan kita, ya. Kalau Dia berfirman, pasti Dia bertindak. Dia adalah hidup, ya. Sebab itu, ya, ada kekuatan, ya, dan Tuhan akan selalu mengangkat kehidupan kita karena Tuhan memberikan masa depan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagi tadi. Ku yakin saat kau berfirman. Biarlah kita terus mempunyai keyakinan terhadap firman, apa yang Tuhan firmankan. Dan kita percaya kalau Yesus telah mati dan bangkit untuk kita karena Dia mengasihi kita. Kita percaya kalau Yesus bangkit, kita juga akan mengalami kuasa kebangkitan. Dia akan membangkitkan iman kita. Dia akan membangkitkan kekuatan kita untuk terus berjalan. Dia membangkitkan pengharapan kita. Haleluya, haleluya. Saya undang nanti Ibu Gembala ke depan berdoa untuk firman Tuhan, berdoa kita. Yakin saat kau berfirman, benar saat bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena
Tuhan yang kita sudah dengar, saudara. Mari kita jangan ubah iman kita akan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus itu bangkit, kebangkitannya akan memberikan kemenangan kepada kita. Kebangkitannya akan memulihkan kehidupan kita. Kebangkitan Tuhan akan mengubah putus asa menjadi harapan. Kuasa kebangkitan Tuhan akan menyembuhkan segala sakit penyakit. Mari kita terus percaya. Kita terus percaya. Jangan iman kita diragukan. Yesus sudah bangkit. Kalau engkau sedang susah, katakan, Yesus ku bangkit. Dan susah itu akan berganti dengan kemenangan. Kalau engkau sakit, katakan, Yesus ku bangkit. Aku akan sembuh oleh kuasa kebangkitan. Kalau hari-hari ini hidupmu tertekan, mau membawa kepada kekecewaan, atau mungkin sakit hati, katakan, Yesus ku bangkit. Akan mengubah hatiku menjadi hati yang baik. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Ini kami yang mengimani kebangkitan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami menang bersama-Mu Tuhan. Hidup kami berubah karena kuasa kebangkitan-Mu. Dan terus diubahkan Tuhan sampai sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau sudah beri itu kepada kami. Kami tahu Tuhan, Tuhan yang kami layani, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang pasti memberikan kami kemenangan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan oleh kuasa kebangkitan. Yang lelah, yang letih, yang lesu, Engkau gantikan dengan kekuatan yang baru. Amin. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Secara khusus berdoa buat Bless Tuhan. Sakit apa yang ada dalam tubuhnya saat ini, kuasa kebangkitan Yesus menyembuhkan segala sakitnya di dalam nama Yesus. Bahkan semua yang ada pada siang hari ini, yang alami sakit, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Jawaban atas doa kami akan raih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang sudah sampaikan firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi di jam-jam ibadah yang akan kita lakukan sepanjang minggu ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nyanyi dengan iman, saudara-saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Juga mereka yang mengikuti secara online mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Taruh tangan kiri di dadamu. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kuasa kebangkitannya juga dialami setiap orang yang percaya kepadanya. Bapa kami yang ada di dalam surga, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Segala permohonan mereka, Tuhan, hamba mewakili berdoa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah, kuasa Tuhan boleh kami alami, Tuhan Yesus. Terima kasih, yang sakit disembuhkan, yang mempunyai permasalahan diberikan jalan keluar. Engkau yang takut diberikan keberanian, pengharapan, diberikan lagi sukacita daripada Tuhan. Tuhan memulihkan kehidupan kita. Dalam hidup kita, rumah tangga kita, usaha pekerjaan kita, pendidikan kita, semuanya Tuhan berkati dan berkati, berkati dan berkati. Berkati persembahan umat-Mu besar atau kecil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengembalikan milik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaikan benih lagi, mereka akan tuai di bulan depan lagi. Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati semua yang mengembalikan milik Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, Indonesia ini, Presiden kami Tuhan, Bapak Insinyur Jokowi, dan juga bersama keluarga dan Wakil Presiden. Oh Tuhan, Bapak Maruf Amin Tuhan, bersama para menteri, kabinet, aparat dari pusat sampai ke daerah. Tuhan Yesus, berikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan. Pulihkan terus Tuhan bangsa dan negara kami ini, kesehatan, ekonomi, keamanan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, Komandan Pas Pampres bersama seluruh anggota mereka dan seluruh keluarga-keluarga mereka. Tuhan berkati dalam menjalankan tugas, berikan kesehatan, berikan hikmat. Komandan komplek ini bersama staf dan seluruh keluarga mereka, berkati Tuhan Yesus. Juga Kelurahan Tengah secara khusus, RW, RT yang ada di komplek ini juga Tuhan berkati. Oh Tuhan, berikan hikmat, berikan juga Tuhan roh takut akan Tuhan kepada mereka. Gubernur kami DKI Tuhan berkati juga bersama seluruh jajarannya. Tuhan, wali kota, baik kecamatan, semua kelurahan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaum keluarga kami dimanapun saja berada, Tuhan juga tolong kami. Dan jemaat-Mu yang tidak hadir, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pekerjaan Tuhan yang ada di mana-mana, Tuhan tolong Tuhan Yesus. Khususnya organisasi kami, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Tuhan memberkati. Menghadapi musyawarah-musyawarah daerah hari-hari ini, Tuhan juga tolong. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan ke luar mancanegara, Tuhan tolong Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan hikmat kepada pimpinan kami, Majelis Pusat dan seluruh jajarannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari semua kita mengangkat kedua tangan kita. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.